Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua siswa kelas 9 yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini kita masih berlanjut materi kita pembahasan tentang listrik statis. Nah, sebelumnya saya ingin mereview terlebih dahulu bahwasanya listrik statis itu memang ada kaitannya dengan model atom ya. Kita perhatikan model atom di bawah ini. Nah, di sini permisalannya adalah atom dari unsur hidrogen ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya atom hidrogen itu memiliki inti atom dengan muatan positif berjumlah 1 dan muatan elektron atau bermuatan negatif dengan berjumlah 1 ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya atom helium. Nah, kita ketahui sebelumnya bahwasanya atom helium itu memiliki 2 atom elektron dan 2 atom proton ya, bermuatan negatif dan bermuatan positif ya. Masing-masing memiliki 2. Oke. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Memang bermuatan listrik. Lalu, mengapa atom helium di atas bermuatan netral? Dikarenakan jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama. Oke. Nah, selanjutnya ada atom litium juga, dia memiliki 3. Ya, protonnya ada 3 dan elektronnya juga ada 3 ya. Nah, di sana apakah atom litium bermuatan listrik ya? Dia bermuatan netral ya. Mengapa demikian? Dikarenakan memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah muatan listrik pada atom. Nah, kita di sini sambil mereview bahwasanya jumlah atom pada natrium itu memiliki jumlah protonnya adalah kurang lebih 11 ya, elektronnya juga 11. Nah, selanjutnya untuk jumlah proton klorinnya adalah 17. Nah, begitupun juga dengan jumlah elektronnya dia berjumlah 17. Ya. Nah, selanjutnya pada peristiwa pendekatan induksi terjadi perpindahan elektron. Tadi 1 elektron natrium berpindah kepada unsur klorin. Nah, sehingga natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif ya, dikarenakan dia kekurangan elektron. Nah, selanjutnya klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif karena dia kelebihan 1 elektron yang diterima dari natrium ya. Itu disebut dengan senyawa. Jadi nanti ketika kalian belajar senyawa adalah ketika terjadi perpindahan elektron sehingga terjadinya penggabungan 2 jenis unsur atau lebih menjadi zat yang lain ya. Misalkan misalnya di sini dicontohkan adalah natrium dengan klorin. Natrium kita ibaratkan sebagai bahan peledak ya. Jadi bahan dasar peledak itu adalah natrium. Selanjutnya klor itu adalah bahan dasar untuk bahan beracun. Mereka terjadi senyawa antara natrium dengan klorin. Nah, jadilah perpindahan elektron dari natrium ke klorin. Nah, ketika terjadi senyawa maka natrium dan klorin itu menjadi senyawa zat lain. Apa kira-kira yang tahu nggak? Kira-kira natrium dengan klorin jadi apa? Ya betul, natrium dan klorin menjadi garam ya, yang biasa kita konsumsi ya, itu adalah NaCl ya. Oke, dilanjutkan ya. Kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik itu karena terjadi perpindahan elektron ya. Ada beberapa jenis muatan listrik, ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Oke. Nah, itu adalah review ketika pembelajaran kemarin ya. Selanjutnya muatan listrik pada benda ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ya penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut itu bisa menarik bulu ayam dikarenakan penggaris sudah mendapatkan muatan listrik yang diterima dari rambut ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, misalkan adalah di sini suatu batang kaca ya digosokkan dengan kain wol ya. Nah, digosokkan dengan kain wol. Oke. Maka yang terjadi adalah perpindahan elektron ya dari kain wol menuju ke
batang kaca, ya, atau batang garis, ya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan listrik negatif dikarenakan dia mendapatkan elektron dari kain wol. Maka penggaris ini bermuatan negatif, ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi kalau batang kaca digosokkan dengan kain sutra? Masing-masing awalnya netral, ini juga kain sutra netral, ya. Selanjutnya digosokkan. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah perpindahan elektron dari batang kaca itu pindah ke kain sutra. Jadi yang bermuatan negatif adalah kain sutra. Yang kekurangan elektron ada batang kaca, ya. Nah, kaca yang digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif listrik dikarenakan dia kekurangan elektron, ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana interaksi antara dua muatan listrik, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan video di bawah ini, ya. Ya, kita saksikan video berikut ya, bagaimana kejadian sehari-hari tentang listrik statis, ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fenomena. Di video kali ini, kita akan membahas tentang percobaan sederhana tentang fenomena listrik statis yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Sebelum dimulai, silahkan klik tombol subscribe biar channel ini semakin banyak videonya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu tinggal digosok-gosokkan saja ke rambut kayak gini nih. Nanti rambutnya bakal berdiri, atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit rumah. Kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Oke, itu adalah proses bagaimana terjadinya bisa dicoba berkali-kali. perpindahan Ini bukan muatan. balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Menarik ya, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Teman-teman kalau nggak percaya bisa coba juga cek ke tangan kayak gini nih. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah. Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak jatuh walaupun digoyang-goyang sedikit kayak gini. Nah, walaupun demikian, listrik statis itu hanya terjadi sesaat ya. Untuk percobaan berikutnya, ini gampang banget, tinggal disiapkan botol dan 2 buah sedotan kayak gini. Dan usahakan sedotannya itu sedotan yang bengkok ya, biar setahu saya sih ini paling gampang untuk menghasilkan listrik statis. Nah, itu terjadi proses penggosokan. Sedotannya kayak gini, bisa pakai tangan atau betul sekali. Sampai terasa agak panas sedotannya. Ya, terjadi perpindahan elektron pastinya nantinya. Dan selanjutnya 1 buah sedotan diletakkan di atas tutup botolnya kayak gini. Dan sedotan yang lainnya tinggal diarahkan ke sedotan yang digosokkan. Bisa kelihatan sedotannya bisa gerak sendiri karena adanya gaya tolak menolak antara muatan yang sama. Berarti ada yang bertemu antar muatan yang sama ya. Oke. Nah, itu ya sekilas. Ya, tadi itu adalah sekilas ya bagaimana terjadinya proses yang namanya muatan listrik dalam video tadi ya. Yang sangat menarik sekali. Nah, di sini misalkan adalah kaca bermuatan positif, ya ketemu dengan kaca bermuatan positif maka dia akan ditolak ya karena muatannya sama. Oke. Nah, sekarang muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak ya. Nah, bagaimana kalau misalkan interaksi antara muatan listrik yang berbeda muatannya? Misalkan plastik bermuatan negatif, lalu kaca bermuatan positif. Apa yang terjadi? Oke, maka yang terjadi adalah akan saling tarik menarik ya. Jadi muatan tidak sejenis bila didekatkan dia akan saling tarik menarik ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan berbicara di sini tentang hukum Coulomb ya. Nah, hukum Coulomb itu adalah hukum interaksi antara dua muatan atau lebih ya, yang ketika dia ketemu ya. Jadi misalkan kan kita melihat suatu contoh di sekitar kita ya, tadi ada balon yang digosok-gosokkan. Nah, di proses digosok-gosokkan itu awalnya balon tadi dia bermuatan netral. Lalu ketika digosokkan dengan kepala, maka akan terjadi perpindahan muatan ya dari
muatan di kepala atau di rambut itu berpindah kepada muatan yang ada di di balon ya. Oke, kita perhatikan sama-sama. Kita simbolkan adalah Q1 itu adalah muatan pada benda 1. Nah, Q2 adalah muatan pada benda 2. Oke, selanjutnya masing-masing ini adalah muatannya positif dan muatannya positif. Yang kedua muatan tersebut dia terpisahkan dengan jarak atau jari-jari R ya. Maka masing-masing akan memiliki gaya tolak menolak atau F. Ini namanya gaya tolak menolak ya. Oke, selanjutnya apabila ada dua contoh ya, ada contoh yang kedua adalah muatan positif Q1 bermuatan positif, sedangkan Q2 bermuatan negatif ya. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi ya, mereka berduanya akan memiliki gaya tolak menolak, akan saling mendekat ya. Nah, di sini ada variabel yang namanya jari-jari atau R ya. Oke. Nah, di sini besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing. Jadi kalau makin besar Q-nya, ya, maka akan makin besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik. Sedangkan apabila semakin besar jaraknya, maka dia gayanya akan semakin kecil. Misalkan kamu ada dua magnet ya. Ini misalkan jaraknya sekitar 2 cm ya. Nah, gaya magnet yang 2 cm dengan gaya magnet ketika dijauhkan itu akan berbeda gayanya. Jadi semakin besar jaraknya, maka gaya akan semakin kecil. Ini F adalah gaya, K itu adalah konstanta. Nilai konstantanya adalah ketetapannya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi per C kuadrat. R itu adalah jari-jari kuadrat per jarak ya. Q-nya itu adalah muatan ya dengan satuan C atau kolom ya. Nah, contoh misalkan dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mu kolom dan negatif 2 mu kolom yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolom adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per cm kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan tersebut? Ya, dikarenakan keduanya ada yang bermuatan negatif ya, berarti dia akan saling tarik menarik. Oke. Nah, rumusnya adalah F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton ya. Selanjutnya untuk muatan 1 3 mu kolom itu artinya kita rubah menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 6 ya per 0,01. Karena yang 10 cm dirubah jadi meter sebenarnya 0,01 meter kuadrat. Ini nilai kuadrat ya. Selanjutnya F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 ya dikali 3 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 per 0,0001 meter kuadrat atau 10 pangkat negatif 4. Nah, tinggal kalian kalikan ininya. 10 kali pangkat 9 dikurangi 10 pangkat negatif 6 hasilnya 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat negatif 6 pindah ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 540 Newton. Jadi mu kolom itu setara dengan 10 pangkat negatif 6 ya. Oke. Nah, ini medan listrik. Ya, medan listrik. Nah, di medan listrik, jadi ruang sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya. Nah, ini contohnya. Ya. Oke, baik untuk pada pertemuan ini ya sampai dengan hukum atau gaya kolom. Jadi nanti kita akan bahas tentang gaya kolomnya ya. Kalau tidak misalkan masih banyak yang kurang paham ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.